Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Materi ini kami sampaikan di kelas 12, di mana bahwa kelas 12 akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang harus diambil keputusan secara cepat, tepat, dan benar. Olehnya, materi ini sangat cocok dan sangat pas diberikan kepada mereka. Berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Tentunya setiap individu dari antara kalian dituntut untuk bisa berpikir secara kritis. Bagaimana memecahkan masalah-masalah pribadi kalian, memecahkan masalah-masalah sosial kalian, memecahkan masalah-masalah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Di sana kalian perlu berpikir secara kritis, step by step, tahapan-tahapannya dan alur-alurnya. Dalam sebuah kata bijak, Albert Einstein mengatakan, kita tidak bisa memecahkan masalah yang sama dengan cara yang sama pula di mana ketika kita membuat masalah. Artinya, ketika masalah yang sama muncul di kemudian hari, belum tentu penyelesaiannya sama pendekatannya yang dilakukan saat beberapa hari yang lalu, saat beberapa minggu yang lalu, saat beberapa bulan yang lalu, di mana masalahnya itu saja, tapi berbeda cara pendekatannya karena dengan tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan dengan orang yang berbeda, masalah yang sama, maka belum tentu penyelesaiannya dengan cara yang sama pula. Olehnya, perlu dipahami bagaimana tentang identifikasi daripada masalah itu sendiri. Baik, tentunya di sini ada sebuah rumus yang sangat baik dalam rangka kita berpikir secara kritis, yaitu menggunakan rumus ideal. Para siswaku, bahwa ideal secara bahasa adalah sesuatu yang sejati, sesuatu yang murni, sesuatu yang betul-betul orisinil. Itu adalah ideal. Nah, namun ideal di sini bukan mengarah pada konteks yang tadi. Ideal di sini adalah sebuah singkatan di mana I-nya adalah identifikasi, D adalah definisikan, E adalah eksplorasikan, A-nya aksi, serta L-nya adalah lihat lagi. Sebuah persoalan muncul, sebuah permasalahan muncul, itu perlu dilakukan identifikasi. Masalah-masalah muncul itu disebabkan oleh apa saja. Identifikasikan, kenali. Apakah karena keteledoran? Apakah karena kesengajaan? Apakah karena justru faktor-faktor eksternal lain? Olehnya, di dalam mengidentifikasikan, yang perlu kalian lakukan adalah lihat lebih dekat dan lebih dalam masalah yang dihadapi. Tentunya masalah tidak boleh dihindari. Masalah harus dihadapi. Karena ketika dihadapi, lalu kita mencoba mengenalinya lebih dekat, mengenalinya lebih dalam, maka di sana akan ada penghayatan terhadap masalah itu. Selanjutnya, ketika kita sudah mampu menghayati permasalahan itu, maka nikmati prosesnya. Ya, dengan demikian kita akan menjadi lebih bisa memahami masalah. Itu adalah kaitannya dengan identifikasi. Kemudian D di sini adalah definisikan. Bagaimana kalian
mendefinisikan, menjelaskan kronologi munculnya masalah itu, menjelaskan alur munculnya masalah itu, menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan itu, informasinya kalian kumpulkan. Apakah dari yang temannya yang bermasalah, dari yang bersangkutannya, atau dari lingkungan sekitar. Kita kumpulkan semua informasi itu, lalu coba didefinisikan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Dari definisi inilah akan muncul sebuah hal yang bisa kita simpulkan, hal yang bisa kita tarik benang merahnya. Jadi kalian perlu setelah mengidentifikasikan, mengenali lebih dekat, mengenali lebih detail, mengenali lebih dalam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan, kumpulkan seluruh informasi. Nah, ketika informasinya sudah lengkap, maka kalian sudah bisa menentukan, oh ternyata seperti ini. Ya, itu adalah definisikan. E-nya adalah eksplorasi. Explore, gali ide-ide sebanyak mungkin dan pilih yang terbaik. Apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan daripada informan A apa? Kelebihan daripada informan B apa? Kelebihan daripada informasi yang berasal dari lingkungan apa? Dikenali lebih jauh, dieksplorasi lebih jauh. Tujuannya apa? Dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan yang disampaikan oleh para informan-informan, para pemberi-pemberi informasi, lalu kita bisa menentukan, oh ternyata informasi yang agak mendekati kebenaran adalah informasi yang berasal dari A, atau informasi yang berasal dari B, atau dari C. Lalu kita bisa menentukan, inilah informasi yang benar dalam rangka apa? Dalam rangka menuju A, yaitu aksi. Aksi ini adalah eksekusi ide. Ide yang muncul dari mengeksplor lingkungan sekitar karena informasi telah banyak muncul, informasi telah banyak didapatkan. Aksi terhadap ide tadi, pilih salah satunya yang keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya, yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Tentunya informasinya informasi yang mendekati kebenaran daripada masalah yang ditimbulkan. Ini adalah aksi, yaitu mengeksekusi ide. Nah, setelah ide kita eksekusi, setelah ide kita laksanakan, setelah ide kita jalankan, kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah L. Lihat lagi bagaimana hasilnya, bagaimana responnya. Dari hasil dan respon yang ditampakkan, maka akan jelas bahwa aksi yang kita ambil adalah betul-betul aksi yang tepat dan benar yang dilakukan sesingkat mungkin dalam waktu yang diberikan. Itu adalah bagian daripada bagaimana menerapkan rumus ideal untuk kita berpikir kritis seefektif mungkin, secepat mungkin, dan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Ya, tentunya demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan keseharian kalian, dan bisa kalian tularkan terhadap teman-teman yang lainnya, sehingga ini menjadi